Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu RT. Kali ini Bu RT akan memberikan resep obat herbal untuk menyembuhkan gatal-gatal di vagina yang sangat manjur sekali ya, yang sangat ampuh sekali. Tentunya emang kita obat gatal-gatal buat apa ya? Buat dicebok gitu. Ada emang dijualan di pasar-pasar ya, di pasar-pasar, misalkan di supermarket, di mall-mall. Ya tentunya kalau seandainya kita nggak punya duit, kenapa enggak bikin sendiri gitu. Apalagi kita punya pohonnya ya. Tentunya kalau Bu Eta sih emang punya pohonnya, jadi kita biar ngirit untuk mengeluarkan uang. Nih, jadi dengan cara begini, dengan memakai daun sirih nih ya, Bu Eta punya nih pohonnya banyak sekali nih, untuk menghilangkan gatal-gatal pakai daun sirih ya di sekitar vagina. Biasanya anak remaja putri kalau udah akil balik dia itu suka dapat itu ya, kedapatan itu gitu, apa udah dapat men atau menstruasi. Dan kadang-kadang juga suka ada keputihannya juga ya, dan keputihannya juga yaitu suka mengakibatkan gatal-gatal di sekitar vagina itu, di sekitar area itu. Dan kadang-kadang juga keputihannya ada juga yang enggak enak ya, dan berbau busuk. Tapi jangan khawatir ya, khusus buat perempuan, ibu-ibu dan anak remaja putih ini. Jadi selain menghilangkan gatal-gatal daun sirih itu, jadi untuk menghilangkan bau di sekitar area vagina. Kalau misalnya kita bikin sendiri nih dengan asli pakai daun sirih, kenapa saya buat bilang ini sangat manjur sekali dan mujab? Karena belum ada campuran bahan-bahan kimia seperti kita beli di toko ya, di pasar atau di mall-mall, di supermarket. Itu kan udah kedapatan misalkan pakai bahan kimia lah, pakai bahan pewangi, itu ada wanginya begini. Kalau ini kan kita bikin asli, jadi nggak dicampur dengan apapun juga, jadi khasiatnya sangat kerasa sekali gitu. Jadi terbukti sekali nih. Ini misalkan nih 10 lembar daun sirih nih yang segede-gede gini ya, misalkan nggak ada segede-gede gini juga 10 lembar daun sirih, atau misalkan segede gini nih, segede-gede gini kecil, nggak apa-apa. Kalau nggak ada misalkan 15 lembar, kalau ada misalkan nih yang gede-gede segede gini. Tentunya ibu-ibu ini bisa didapatin di pasar tradisional, beli Bu. Di pasar tradisional itu adanya di toko kembang yang suka ngejualin apa ya, seperti yang ada kinangnya, gambirnya, kapur sirihnya gitu ya. Kita tinggal nanya-nanya aja. Cukup ibu dengan membeli hanya dengan 5.000 saja udah mendapatkan banyak Bu. Ya nih. Dengan 10 lembar daun sirih begini yang gede-gede, kalau ada yang gede-gede ya nggak apa-apa nih. Kalau nggak ada yang kecil juga, yang kecil-kecil nih segini misalkan apa-apa, tapi 15 lembar gitu. Dan kita cuci dulu nih Bu, kita dicuci dulu ya Bu ya, daun sirihnya nih. Dicuci dulu Bu, 10 lembar daun sirih dicuci dulu biar bersih, maksudnya biar nggak kotor gitu. Kalau dicuci dulu Bu nih, nanti direbus Bu dengan 1 gayung air ya. Nih Bu, misalkan nih direbus dengan 1 gayung air segini Bu ukuran nih. 1 gayung air sampai misalkan menyusut tinggal setengahnya Bu ya, nih segini ya, sisanya tinggal setengahnya segini, direbus nih ke sini nih. Nanti ibu direbus kira-kira 15 menitan sampai 20 menit ya Bu ya. Direbus 15 menitan sampai 20 menitan nih. Setelah misalkan dihitungnya dari apa nih, dari airnya ngegolak ya, airnya mendidih nih, kita hitung nih sampai 15 menitan atau 10 menitan Bu ya. Mari kita nih direbus dulu daun sirihnya nih. Di sini direbus dulu biar
matang dulu. Setelah ditunggu kira-kira sampai 15 menitan sampai 20 menitan direbus ya ibu-ibu. Nanti setelah dingin Bu, dimasukin nih ke tempat beginian nih Bu nih. Misalkan di botol ini bekas pencuci sabun pencuci tangan peranti Bu RT nih, naruh di sini nih. Kalau habis makan nyuci tangannya pada kotor pengen wangi, terus setelah makan apa dicuci pakai ini. Ibu nanti setelah matang bisa dimasukin ke sini Bu. Kenapa bisa dimasukin ke sini? Nanti kan biar ditaruh misalkan untuk kedepannya ini bisa sampai seminggu, bisa sampai 2 minggu segini ditaruhnya Bu. Tentunya di kulkas ya, jadi biar enggak apa gitu, biar enggak kalau kita mani, kalau kita bikin sayur gitu ya, kalau bikin sayur ditaruh di luar enggak diangetin lagi takut basi. Jadi kita taruh aja di kulkas. Kalau udah dapat segini kita taruh aja di kulkas. Jadi apabila kita mau misalkan buang air kecil ke kamar mandi, jadi silahkan aja ini dibawa, ambil dari kulkas dibawa. Jadi setelah ke buang air kecil cebok seperti biasa pakai air biasa, jadi terakhir kita dibasuh pakai air ini Bu. Nih. Jadi sekarang daripada menunggu ini kelamaan ya, sampai 15 menit 20 menitan Bu RT udah ada yang dapat ngabusnya. Nih Bu, udah ada daun sirih tadi Bu RT habis ngerebus 15 menit sampai 20 menitan. Ya tentunya didinginin dulu ya. Nih setelah dingin nanti kita masukin ke dalam botol ini untuk ini. Setelah dingin masuk ini ke dalam botol ini untuk dipakai. Misalkan tinggal praktis kan, tinggal makan doang, enggak harus kita ngerebus lagi misalkan daun sirihnya. Ya, jadi kayak gini masukkan ke sini nih. Jadi biar praktis enggak berkali-kali nih ngerebusnya tuh. Pakai corong jari tuh ya. Yang tadinya segayung nih, segayung begini direbus selama 15 menit sampai 20 menitan. Jadi tinggal sisanya menyusut segini nih, setengah gayung akhirnya jadi dapat segini tuh. Ini daun sirih, jadi tinggal pakai aja, enak kan, praktis. Enggak harus kita ngerebus lagi gitu. Udah jadi deh tuh, tinggal ditaruh aja di kulkas. Jangan ditaruh di biasa ya, seperti sabun cair kita ditaruh begini di biasanya aja. Kalau sabun cair buat cuci tangan sih udah pakai bahan pengawet, jadi buat ngawetin gitu berhari-hari biar enggak basi. Biar ini kan enggak pakai bahan pengawet nih, jadi makanya ditaruh sebagai di dalam kulkas. Jadi ibu tinggal pakai doang, setelah ke kamar mandi cebok selesai diguyur pakai air biasa, air begini guyur dulu, baru terakhir ibu dicebokin pakai ini ke tangan aja begini Bu tuh. Misalnya kesini Bu semprotin tuh, tinggal kita taplokin aja ke sekitar area vagina yang gatal-gatal ya Bu. Tidak berapa lama lagi dijamin tidak menunggu berjam-jam, bermenit-menit akan mereda sakit gatal-gatalnya di sekitar vagina. Ya sampai di sini aja ya Bu RT memberikan tips bagaimana caranya untuk menghilangkan gatal-gatal di sekitar vagina. Bila bermanfaat silahkan di-share ke teman-teman, di-like, jangan lupa jempolnya ya, dan jangan lupa juga di-subscribe. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.